remaja, coding dan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan hari ini. Kepada Ibu Iko Fadrin Hartini SPD, saya persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini yang dimintakan untuk kita itu adalah membuat RPP, ya kan? Nah, namun ya tidak mungkin kita tidak buat RPP tapi tidak tahu ngajarnya gimana gitu kan. Nah, jadi saya bahas sedikit lah tentang KKA ini gitu ya. Tujuan latihan ini untuk mengenalkan makro coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, untuk memahami rasional tujuan tertentu CP dan elemen makro KKA jenjang SMK. Kemudian yang ketiga, memahami elemen keilmuan KKA dan kontribusi KKA terhadap proses kerja Pancasila serta implementasi KKA di sekolah. Kemudian yang keempat, mampu merancang desain pembelajaran atau modul belajar atau SPP. Oke, kita mulai ke tujuan yang pertama, yaitu tentang kebijakan makro coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Nah, jadi ini adalah kebijakan dari pemerintah. Jadi untuk menyiapkan generasi yang melek teknologi, maka Kemendikbud mengenalkan pelajaran KKA ini ke dalam kurikulum. Nah, tujuannya seperti itu agar untuk mahasiswa diharapkan itu bisa berpikir komputasional, kemudian bisa adaptif terhadap perubahan, cakap dan bijaksana sebagai warga masyarakat kita, mampu mengolah manfaat data dan berkarya melalui coding atau KA. Nah, sebenarnya tujuan ini tidak hanya ditujukan untuk tidak hanya ditujukan untuk murid, tapi juga untuk gurunya. Jadi tidak hanya murid yang harus berpikir komputasional dan juga adaptif dengan perubahan, tapi juga gurunya juga. Oke, nah ini kemudian alasan kedua pemerintah memasukkan atau mengintegrasikan KKA ke dalam pembelajaran itu agar mewujudkan keterampilan abad ke-21, yang mana semuanya serba teknologi, serba canggih gitu kan. AI pun berbasis deep learning gitu kan. Jadi sehingga yang tidak mau kita ya harus memperbarui kompetensi kita gitu kan. Nah, sama-sama langsung ya. Kemudian, nah pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana kesiapan dan kompetensi guru dalam menghadapi perubahan yang ada di dalam kurikulum, yaitu yang KKA ini. Nah ini yang diharapkan pemerintah, yaitu guru harus berkolaborasi dengan KA atau AI. Jadi dimintanya itu guru harus berkolaborasi dengan AI, bukannya guru sebagai pengguna AI saja, tapi berkolaborasi gitu. Nah, jadi seperti itu. Contoh simpelnya ya kayak kemarin lah, ada yang pertanyaan 18 itu kan, pertanyaan refleksi. Ingat tak 18 itu kan? Nah, mungkin ada kawan-kawan kita atau ada Bapak Ibu di sini yang menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan 18 itu, ya kan? Ya kan? Saya juga iya. Banyak ya. Ya. Namun kita juga berkolaborasi, dalam arti kata kita yang mengatur si AI-nya itu gitu. Jangan sampai kita dikopikan semua kan panjang tuh jawaban AI kan, kita kopikan semendak gitu. Kita juga berkolaborasi di situ, ada andilnya manusia di situ. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini metode pembelajaran coding. Nah, ini ada 3 Bapak Ibu, ada internet, menggunakan internet, ada plug menggunakan alat, kemudian ada unplug. Nah, itu tanpa alat. Ini kalau unplug ini bisa kita gunakan tanpa harus bergantungan dengan internet ataupun komputer. Nah, ada caranya. Terus, nah ini CP-nya seperti ini. Nah, kita bahas ke CP kita. Yang perbandingan informatika sama KA. Nah, kalau informatika di konsep dasarnya itu tentang ICT, kemudian coding tentang computer science. Kemudian kalau kontennya ya informatika itu basic tentang hardware, software dan pengguna gitu ya. Kalau coding tentang pemrograman ya,
algoritma, analisis data, jadi lebih dalam gitu. Ini show berapa? Betul, itu perbedaannya. Kemudian lanjut. Nah, ini struktur kurikulum KKA di kelas 10 SMK. Jadi ada di mana posisi KKA ini? Ternyata ada di dalam mata pelajaran pilihan dengan kelas 10 Pak Ibu ya. Ada di dalam mata pelajaran pilihan yang di mana termasuk dalam intrakurikuler. Nah, dia ada 2 jam ya, itu 2 kan. Oke. Lanjut. Kemudian kalau di kelas 11-nya yaitu masuk ke dalam mata pelajaran pilihan tapi sudah terintegrasi dengan jurusan. Yang makanya tidak tertulis jelas langsung di situ karena mata pelajaran pilihan itu sebenarnya kan dipilih Bapak Ibu ya, memilih kan sebenarnya kan. Nah tapi karena memang diharuskan mengintegrasi dengan jurusan gitu kan, jadinya ya kelas 11 integrasi dengan jurusan. Jadi Bapak Ibu yang mengajar KKA-nya secara umum di kelas 11 harus berkolaborasi dengan jurusan kayak gitu, yang kelas 11. Oke. Kemudian kita lanjut ke tujuan yang kedua dalam pelatihan ini, yaitu memahami rasional tujuan karakteristik pencapaian pembelajaran dan elemen mapel KKA di SMK. Nah, tujuan mapel KKA ini peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi, cakap dan beretika sebagai warga digital, mampu memanfaatkan data dan mampu menciptakan solusi dengan coding atau AI. Itu tujuan untuk yang diharapkan peserta didik. Kemudian karakteristik mapel yaitu berbasis etika dan human center. Kemudian kontekstual berbasis masalah nyata, bisa diajarkan secara plang, unplang atau daring. Kemudian terstruktur dari SD hingga SMA atau SMK. Nah, tujuan dan mapel karakteristik KKA ini ada di dalam capaian pembelajaran di Permen pemerintah di 06 tentang CP. Ada di dalam pemerintah tuh, ada di folder pemerintah tentang pemerintah tuh, ada di situ kalau Bapak Ibu mau cek. Jadi sudah saya rangkum di dalam CP itu ya seperti inilah tujuan mapelnya, karakteristik mapelnya. Karena ini elemen yang ingin kita butuhkan untuk membuat FPP. Ya Pak Ana, Pak Ana nyari, kenapa itu Pak? Di bawah. Pak Ana sibuk Pak. Kira Pak Ana cari kantor. Di bawah Pak. Di bawah. Nah, Iya. Ada ya. oke, jadi ini nih nanti akan kita butuhkan dalam membuat FPP Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke. Lanjut. Nah, bahas ke CP dan elemen. Nah, oke, fase E. Fase E dan fase F sama ya. Elemennya ya, berpikir komputasi, kemudian literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data, literasi dan etika, kemudian pemanfaatan dan pengembangan KA. Ini sama, hanya bedanya di capaian atau hasil yang diharapkan, yaitu capaian ini. Kalau di kelas 10, berpikir komputasional itu siswa itu diharapkan menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan permasalahan pada objek sesuai bidang keahlian. Nah, kelas 11 menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan permasalahan kompleks di dunia kerja dan masyarakat. Jadi lebih meluas lagi yang kelas 11-nya. Jadi seperti itu. Nah, jadi perbedaannya ya tipis-tipis, cuma kelas 11 lebih ke jurusan sekali gitu lah. Oh, berarti kayak apa perintah apa segala macamnya harus sesuai dengan jurusan itu. Ini berkolaborasi tadi. Ya mau tidak mau yang guru umum ibarat kata lah ya, guru umum kayak Widya, Pak Ruben sama Pak Yohanes termasuk umum nggak sih? Pak Yohanes ada ngajar KKA di kelas lain nggak selain PAP? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Nah berarti 2 orang ini kan berarti berdua ini emang harus berkolaborasi dengan jurusan yang diajarnya gitu Pak. Ya. Kayak gitu. Dia sinkron. Kalau terlalu waduh. Dia sinkron dengan jurusan, bukan Ya. sinkron dengan industri dia. Jangan apa kembali di situ yang lanjut. Nanti kita bahas satu-satu lah ya. Nah kemudian coding dan pemrograman. Nah di sini ada metodenya tadi kan, ada unplug, yaitu tanpa alat sama sekali, tanpa fasilitas internet ya. Jadi kita menggunakan fisik, manusia ini kan dianugerahi ini semua. Jadi tidak ada alat bukan berarti kita tidak bisa kerja. Kan tidak ada internet bukan berarti kita tidak bisa ngapa. Ya, bukan berarti kita tidak bisa ngajar. Tetap kita ada fisik, kita pakailah fisik itu. Nah, cuma ya memang perlu persiapan banyak. Kan namanya juga pakai fisik, gitu kan? Oke, kemudian plang. Nah, plang ini menggunakan alat kayak misalkan butuh komputer atau handphone, ya seperti itu lah menggunakan alat ataupun aplikasinya misalkan gitu ya. Aplikasi yang
tidak harus terhubung ke internet, bukan ada virtual phone seperti itu kan, bisa diinstal di komputer atau di laptop, tapi tidak perlu terhubung ke internet. Nanti kalau udah mau menjalankannya aja baru ke internet kayak gitu bisa. Kemudian kalau daring pakai internet. Lanjut. Oke, konsep kecerdasan artifisial. Nah, kalau tadi tentang codingnya, sekarang tentang AI-nya. Nah, AI-nya ini ada machine learning. Machine learning ini apa ya? Sebuah mesin, ya sebutnya mesin nggak atau aplikasi lah ya simpelnya. Yang dia hanya mempelajari dan pola. Jadi misalkan nih ada gambar kucing, kita inputkan banyak-banyak gambar kucing tuh. Nanti suatu saat kita menginput gambar singa gitu kan. Nah, dia akan machine learning nih, aplikasi itu atau AI ini akan belajar, oh ini bukan kucing, ini singa namanya. Apa ini pokoknya bukan kucing karena kita tidak menginputkan singa kan, kecuali kita inputkan singa, kucing. Ketika kita menginput kucing, dia tahu itu namanya kucing. Ketika kita menginput singa, dia tahu namanya singa. Tapi ketika kita menginput binatang lain misalkan burung, dia akan buat dua analisis tuh, bisa kucing, bisa singa. Apa alasannya ada kayak gitu kan. Nah, itu machine learning. Jadi dia mengenali pola apa yang kita inputkan. Kemudian deep learning. Nah, deep learning ini mempelajari pola yang lebih kompleks lagi. Jadi lebih digali lagi ya sama kalau kayak pembelajaran mendalam itu kan dia kan menggali siswa ya. Nah, kalau ini lebih kayak misalkan nih, pernah nggak Bapak Ibu buat suatu prompt di ChatGPT atau Gemini ya tentang misalkan membuat RPP gitu. Dia akan bertanya tuh, misalkan kan buatkan RPP apa-apa gitu kan tentang judul ya, Bapak Ibu cuma ngasih judul mata pelajaran ya, dia akan nanya lagi kan, atau bisa jadi dia dua nih, bisa jadi dia menyajikan langsung tapi panjang tuh, nah tapi tidak jelas, bisa jadi dia nanya apakah ada detail lain gitu kan yang mau ditambahkan agar kami bisa mengerti katanya kan, nah itulah deep learning itu di situ, dia lebih menggali lagi itu. Nah itu maksudnya. Kemudian AI generatif ya dia kayak menggenerasikan misalkan foto kita masukkan ke ChatGPT minta ubah jadi apa kartun, nah dia menggenerasikan gitu aja. Jadi ada contoh yang dikasih. Nah, kontribusi KKA ke profil pelajar Pancasila masih ada tuh profil pelajar Pancasila masih ada profil pelajar Pancasila. Cuma nanti masuknya disangkutkan dengan 8 dimensi tadi. Ya. Nah, 8 dimensi lulusan. Yaitu ada kenalan kritis dan kreatif, mandirian kolaboratif, warga dunia dan digital bersertifikat, kemudian membawa inovasi dan kemandirian teknologi. Nah, kan kalimatnya juga sama dengan 8 dimensi lulusan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tantangannya yang ada di kita bahas ya, kita sambil diskusi Bapak Ibu. Jadi tantangannya itu pertama kesediaan infrastruktur. Nah, mungkin kawan-kawan sini Bapak Ibu berpikiran KKA ini harus menggunakan lab komputer. Nah, tuh kan? Padahal enggak juga, karena kan ada 3 metode tadi ya, ada 3 metode. Bisa pakai, bisa enggak. Kemudian yang kedua, kesiapan guru. Mungkin juga Bapak Ibu merasa belum siap untuk kontennya. Maksudnya konten itu isi materi pembelajarannya. Itu kan tantangannya kan. Kemudian yang ketiga tentang mengadaptasi kurikulum. Nah, ini 3 hal yang menjadi problemnya. Problem dari ya kesiapan setiap sekolah sih, tidak hanya sekolah kita. Sama. Makanya lah kita bagian ini. Sudah. Oke, nah, unplan. Oke. Unplan tadi sudah saya sampaikan ya, unplan itu ya cara melatih cara berpikir tanpa perangkat. Kemudian plan itu praktek menulis dan menjalankan model di kelas. Kemudian dari pembelajaran dan kolaborasi melalui internet. Nah, ini untuk sekedar inspirasi Bapak Ibu versi unplug tadi, yang tanpa menggunakan komputer, tanpa menggunakan internet. Iya, tapi PDF Cak. Jadi kita membutuhkan alat bantu lainnya. Kalau
Kalau yang listrik bisa jadikan pakai konduktor yang bisa mengalirkan kan, jadi di akali bisa nyala gitu kan. Izin bertanya Bu, Ya. kalau itu kan konsepnya modelnya kayak basic-basic anak SD. SD gitu ya. Jadi kalau kejurusan dia lebih ke Nah. apa-apa spare part yang bisa dipakai buat model-model kayak gitu atau gimana? Jadi ini kan hanya sekedar inspirasi saja kan. Jadi maksud saya nampilkan ini tuh agar tidak mentok, tidak stuck di saat berpikir, oh nggak ada komputer nih, nggak ada lab nih, nggak ada internet nih, langsung nggak bisa ngajar, nggak gitu itulah, agar nggak stuck di situ. Tapi kita harus intinya kreatif sih. Jadi kalau ini contoh anak SD, buatlah contoh yang tidak kayak anak SD gitu bang maksudnya. Jadi memang arahnya tuh ke kreativitas guru, yang pentingnya tuh di situ, ruhnya tuh di situ, kreativitas. Ya Bapak Ibu ya, murid boleh lebih pintar, lebih hebat, lebih tahu dan pintar. Tapi kreativitas harus tetap guru yang di atas murid Bapak Ibu. Nah, saya tanya loh ya, lebih bahaya mana? Murid yang tidak tahu apa-apa tapi dia bagus etikanya, atau murid yang tahu gitu, yang pintar tapi tidak bagus etikanya? Yang etikanya bagus. Iya kan, tetap ke etika kan. Ya. Jadi kalau murid pintar, dia etikanya tidak bagus, ya kita harus mengarahkan itu gitu Pak. Itu lebih bahaya Bapak Ibu maksud saya itu. Ya. Jadi boleh mereka tidak apa-apa, misalkan nih mereka udah lebih dulu lah, udah asing dengan AI kan. Mereka bahkan lebih canggih, AI-nya tuh udah pakai Gemini, udah pakai DeepSeek, udah pakai apa semuanya lah kan udah pakainya kan. Kita nih baru mulai, ChatGPT ya baru buka misalkan ibarat kata gitu kan. Tidak apa-apa, mereka lebih pintar. Tapi kita harus lebih kreatif gitu Pak. Kita yang mengarahkan, karena kreativitas itulah yang mampu mengarahkan anak tuh kemana gitu. Itu. Nah harus digali kalau gitu kreativitasnya. Cara galinya gimana? Banyak-banyak lihat referensi. Kita jadikan. Itu. Jadikan. Kali nggak? Ini kan Gali apa ya? tadi kan kita ini kan di masing-masing jurusan nih. Kalau begitu Kan saya saya jurusan masing-masing nih. Nah, kan mereka yang itu mengerjakan proyek. Artinya berarti coding kita mendukung proyek mereka kan? Nah, jadi kalau kita sebagai ini pun yang dari untuk mendukung mereka, jadi kita nggak nambah baru kan? Nah mendukung itu kan bisa kayak misalkan proyeknya apa misalkan. Misalkan proyeknya desain bangunan gitu ya. Nah, berarti kan desain jadi saya mendukung untuk yang arah coding misalnya kayak untuk bikin CAD gitu nggak? Iya boleh Boleh kan? kayak gitu arahnya ya, lebih main ke logika dan pemahaman struktur Iya. bangunan tadi itu. Jadi bukan menggunakan hal baru dari proyek mereka. Langsung aja. Nah, kan kita dukung apa yang dibutuhkan mereka untuk dari Oke. desain proyek mereka itu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi memudahkan jurusan. Iya. Lanjut lagi coba. Lanjut lagi. Sisi tadi. Ini Sisi contoh tadi lain. apa? Kalau Bapak Ibu lagi tidak sempat atau tidak siap untuk menyiapkan alat-alat atau peralatan tadi lah ya. Nah bisa dengan hal-hal seperti ini. Bisa dengan permainan juga. Ini yang unplug ya. Kita bahasnya yang unplug nih, yang tanpa alat nih. Nah ini kenapa saya contohkan soal matematika? Karena memang logika, algoritma, pemrograman berhubungan dengan matematika. Jadi kayak gitu. Ini slide ini juga bisa, jadi coba lihat lagi. Nah, bisa juga dengan permainan Bapak Ibu. Permainan, kayak misalkan kemarin saya ada nerapkan coba kan anak-anak menjadi robot dan programmer. Nah, saya bentuk kelompok kan. Siapa nih dari kelompok nih, masing-masing kelompok, siapa yang menjadi programmernya, siapa yang menjadi robot. Jadi satu orang programmer, sisanya robot. Saya bilang gitu kan. Oke. Nah, tugasnya apa? Yang jadi programmer, kamu tulis langkah secara detail ya, teliti gitu kan. Misalkan saya naruh barang nih, satu barang di pojok sana. Nah, kamu membuat instruksinya biar robot kamu nih sampai mengambil barang tersebut dan kembali lagi ke tempat semula. Tuliskan instruksinya. Nah,
betul nggak instruksi yang kamu buat tuh sesuai nggak nanti pada saat pelaksanaannya. Nah, dan kamu tulis dulu lah instruksinya kan, maju 5 langkah ke depan, belok kiri, maju 2 langkah misalkan kayak gitu lah ya, ambil barang kayak gitu kan, langkah-langkahnya kan. Nanti dan yang robotnya jadi robot, dialah yang gerak tuh, gerak gitu kan, kayak gitu. Nah, nanti evaluasinya apa? Nah, gimana kita evaluasi? Nah, bagaimana instruksi yang kamu buat di awal, apakah sudah sesuai atau belum dengan yang kamu harapkan gitu kan? Apakah ada terjadi kendala atau enggak, bugging atau enggak, ada bug namanya gitu ya, bug itu perbaikan. Ada bug atau enggak yang diperlukan gitu kan? Oh ternyata iya Bu, saya kelebihan langkahnya. Nah, diperbaiki lagi. Nah, jadi kayak bisa dibuatkan permainan seperti itu. Nah, bisa juga permainan lain apa? Permainan lain apa tuh? Ada lagi ada lagi. Oh, bisa juga kayak apa namanya? Kayak kita main, Bapak Ibu pernah nggak main SOS? Dulu saya suka main SOS dulu kan zaman sekolah kan. Nah, gitu kan. Nah, kayak catur lah, istilahnya kayak catur. Kayak catur. Nah, misalkan SOS lah ya, nggak usah banyak kotaknya, sikat ya, sedikit ya gitu kan. Kotaknya kan SOS. Nah, coba kamu mainkan dengan teman sebangku. Jadi kelompoknya berdua ini. Nah, udah mainkan. Nah, sekarang kamu tuliskan instruksi bagaimana strategi agar menang. Jadi apakah strategi menang itu di langkah pertama dulu, mulai peletakan O-nya di tengah atau O-nya di samping atau S-nya gitu, Pak. Jadi buat suruh mereka berpikir ke situ. Itulah berpikir komputasional tadi. Ah, bisa diarahkan ke permainan. Kalau misalkan Pak Rugen risau kan, malas nanya kan, pakai permainan ya Pak Rugen. Dia melatih kan, kita kan enggak harus apa ya. Iya memang tuntutan di SMK atau SMA ini memang membuat aplikasi. Sebenarnya ya membuat aplikasi AI. Namun anak-anak kita ini kan belum dapat dasarnya. Mereka kan kecuali coding ini udah diterapkan 10 tahun ke depan, kita tinggal melanjutkan, nyaman gitu. Mereka belum dapat nih, walaupun tadi kayak anak SD, tapi mereka di SD belum dapat itu, gitu loh maksud saya. Belum dapat itu di SD. Jadi tetap kita dari dasar dulu, berpikir komputasional dulu. Makanya berpikir komputasional itu adanya di awal elemen. Nah, buat permainan ya, apa kan tebak gambar, misalkan pengenalan, misalkan kan ada di komposisi ada pengenalan bola, ada apa lagi gitu kan. Ada abstraksi dan juga langkah gitu kan. Nah, itu kan ada di dalam berpikir komputasional tuh. Bisa pengenalan pola misalkan. Kita tampilkan hidung salah satu kawannya di kelas. Tebak, itu hidung siapa tuh? Kenal nggak dia dengan raut wajah kawannya? Nanti kalau misalkan udah selesai nih, jangan tebak-tebakan udah. Nah, nanti suruh mereka evaluasi. Nah, menurut kamu apa yang membuat kamu bisa mengenali wajah kawanmu, apa yang membuat kamu bisa mengenali wajah Pak Bella misalkan, ada apa di wajah Pak Bella itu kan, apa gitu. Nah, kamu tuliskan di situ gitu kan. Jadi jangan stuck hanya berpikir harus komputer, harus internet, tidak juga gitu. Nah, itu kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut. Itu banyak nanti kan ada di situ Bapak Ibu cerah-cerah konsep-konsep permainannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau mengarah ke jurusan membuat otomotif, bisa seperti membuat sistem antrian pelanggan. Ini kalau udah ini ya, kalau udah apa namanya, udah masuk nih logika mereka nih, udah bisa berpikir bagaimana membuat instruksi di AI untuk bisa membuat sebuah aplikasi. Kalau udah sampai ke situ, karena membuat aplikasi itu enggak hanya kucuk-kucuk kita buatkan ya itu, enggak, AI juga perlu diimplementasi. Jangan menekannya lebih dalam apa-apa gitu kan yang dibutuhkan. Itu kalau otomotif bisa ada pelanggan, stok kereta, kemudian analisis data pelanggan, kapan pelanggan itu harus maintenance, gitu kan, kapan ya gitu lah ya. Itu kan udah diterapin. Nah, ya kan udah pernah diterapin kayak 1.500 km harus ada pergantian oli filter. Nah, itu. Terus diapain lagi itu kalau kayak gitu? Kalau udah kayak gitu, kalau emang mau dikembangkan lagi lebih disempurnakan yang udah ada, disempurnakan yang udah ada, atau mau nambah yang baru, pikirkan yang kira-kira bisa dikerjakan dalam waktu 1 semester. Jadi nggak usah yang terlalu rumit, tapi nggak juga yang terlalu simple. Yang bisa dikerjakan dalam 1 semester. Karena target kita kan 1 semester tuh proyek tuh, masuk proyek tuh kan, masuk dalam proyek ya itu.
Jadi kayak sebenarnya kalau ada varian, saya mau minta varian berbagi gitu kan, karena dia udah pernah buat tong sampah pakai tepuk tangan ya, pakai suara. Nah itu kan masuk juga tuh coding dari AI ini. Nah, cuma varian pun tidak ada. Ini artinya apa? Nah, Artinya bapak itu juga, bapak udah pernah buat sensor. itu pak. Sensor pak, kan Bapak sama ini tuh udah- buka tutup pintu. sudah tinggi, ha. Itu udah masuk Kayak tuh. gitu. Nah ini untuk listrik kayak gitu aja, listrik, kemudian ada bangunan, dan bangunan tadi bisa. Jadi, nah kalau DKP saya berencana proyeknya ini mau buat buku pop up. Jadi kalau dibuka bisa, nah kayak gitu. Nah DPIB juga bisa kalau mau untuk buat arsitektur bangunan. Itu kan juga perlu pemikiran logika tuh, algoritma, pemrograman. Bagaimana cara dia menentukan ukurannya biar pas dilipat, ya kan? Bagaimana cara dia menggunting, mengelem biar bisa pas saat dilipat tuh bisa ditarik tuh bisa jadi bangunan, gitu kan? Itu kan logika kan? Nah, logika. Kayak gitu. Oh, PSPT nggak ada, mana dia? Nah, kalau PSPT udah sisip kan ada kan bisa buat untuk itu video, storyboard, nggak ada orang-orang. Kayak gitu bisa, kayak gitu pop up, namanya pop up. Bisa dari kertas, bisa dari buku, serah kan. Selain itu bisa juga sih, kita bisa juga buat kayak apa sih, kayak media simulasi pembelajaran ya. Kayak misalkan nih ada apa teori, kemudian ada permainan, ada tulis, kayak gitu. Yang tulisnya itu langsung keluar nilai otomatis siswa. Kayak ya biasa kan e-learning Quran juga kayak gitu. Nah, jadi nanti lo. Nah, terus desain pembelajaran mendalam. Ya, nah ini sama aja dengan itu ya, dengan ekonomi kemarin lanjut. Ini sama ya dengan ekonomi ya, praktik pedagogi, lingkungan belajar, pemerintahan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Ini akan ada di dalam ekonomi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua lagi nih Bapak Ibu, saat kita membuat soal di coding ini harus berbasis quotes. Dan sebenarnya quotes ini bukan hal baru, sudah lama. Dan sebenarnya juga tidak harus hanya di coding aja. Nah, semuanya itu berbasis quotes. Kenapa? Karena soal berbasis quotes ini melatih berpikir kritis dan juga analisis siswa. Siswa itu menganalisis, kita kasih sebuah studi kasus, siswa analisis bagaimana cara menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Kayak Bapak Ibu apa namanya PPG ya. Nah kan juga soalnya kan berbasis quotes tuh. Dia menceritakan ibu Tuti begini. Apakah yang dilakukan ibu Tuti? Nah gitu kan, itu tuh berbasis quotes. Jadi siswa juga kayak gitu dikasih studi kasus, mereka menyelesaikannya gimana? Oke, lanjut. Penerapan harus dalam coding. Oke, ini ada mulai ada problem solving, ada kritikal. Nah ini maksudnya agar anak-anak bisa mencapai pengetahuan, kemudian menyelesaikan permasalahan dan juga berpikir kritis dan kreatif dan juga Nah, kemudian yang ciri khas dari KKA ini ada TIPEK. TIPEK itu apa? Nah, TIPEK itu teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge. Itu TIPEK. Apa maksudnya? Maksudnya itu di dalam KKA ini pasti menggunakan teknologi gurunya. Pasti menggunakan teknologi. Entah itu proyektor. Nah, ini juga entah itu proyektor, entah itu handphone, entah itu perangkat lainnya, entah itu aplikasinya. Nah, pasti kita menggunakan teknologi. Dan pun mapel umum pun saya rasa juga pasti menggunakan teknologi. Ayo, Pak Bila, ayo. Tidak. Mapel umum pastilah kan guru agama ya harusnya menggunakan teknologi setidak-tidaknya proyektor kan. Atau kayak Quizizz, itu kan juga termasuk tuh. Nah, kan sekarang Quizizz namanya diganti Bapak Ibu jadi Y Group. Dibeli kayaknya. Dibeli sama Y Group, diganti. Nah, cuma apa di titik ini ada tiga kerangka. Ada tiga kerangka, ada konten knowledge yang dimana pengetahuan tentang materi coding itu sendiri. Yang kedua ada pedagogic knowledge tentang pengetahuan atau metode mengajar Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tentang TK, teknologi knowledge, pengetahuan tentang penggunaan alat digital. Nah, Bapak Ibu sudah berada di level yang mana? Apakah yang CK, PK atau TK? Gitu. Kalau misalkan masih ada yang kurang, misalkan nih
di pengetahuan tentang materi kodingnya masih kurang, berarti dikuatkan yang dua itu pedagogik sama penggunaan alatnya. Setidaknya dua itu lebih kuat agar bisa mengimbangi yang kurang tadi, itu maksudnya. Jadi jangan kurang semua, harus ada lah yang diakan gitu. Biar berimbang. Oke, lanjut. Oke, prinsip pembelajaran. Nah, ini sama juga ya prinsip pembelajaran. Ada 3, yaitu bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Nah, mengembirakan ini Bapak Ibu, kemarin ada sempat dibahas Pak Heru juga, kalau bukan hanya sekedar anak main-main ketawa, bukan, yang betul. Tapi yang dimaksud mengembirakan ini, ketika anak mendapatkan aha moment. Nah, aha moment itu bisa Bapak Ibu nanti cari di Google atau di AI. Aha moment itu maksudnya anak-anak nih memecahkan sesuatu dan dia ketemu, oh aku tahu gitu. Itu aha moment. Itu mengembirakan maksudnya. Poin mengembirakan di situ. Kalau yang hanya main-main itu menyenangkan, bedanya apa, beda rasanya. Kalau menyenangkan itu kita tidak masuk pun anak-anak senang. Ya kan? Itu menyenangkan bagi anak-anak. Tapi menggembirakan tuh dia dapat aha momentnya gitu. Apa? Nah, itu sehingga dapatlah pengetahuan baru gitu. Nah, itu maksudnya yang tadi menyenangkan. Apa menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu ada yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami ini sebenarnya ada 3 jenis lagi asal saya. Ada memahami apa yang perlu, namanya pemahaman esensial, apa yang perlu dipilih gitu kan, untuk diberikan ke anak, dan anak juga bisa memilih apa yang perlu dipilih yang untuk dia butuhkan dalam pengerjaan proyek tersebut. Nah, itu pengalaman belajar. Ini harus apa nih Bapak Ibu yang untuk itu? Enggak sulit. Harus apa nih? Kemudian nah ini ada 8 dimensi profil lulusan. Tadi itu ya kaitannya dengan profil pelajar tadi itu. Nah, 8 dimensi ini keimanan, ketakwaan, ini juga harus hafal, nanti ditanya terus sama Pak Sebulan nih. Yang keluargaan, kemudian tekanan kritis, kreativitas, kolaborasi, mandiri, kesehatan, komunikasi. Nah, ini kita acuannya. Nah, jadi kalau kemarin Bu Noni bilang 8 dimensi ini mengacu kepada CP untuk memilihnya, ya kan? Tapi ternyata saya perhatikan di mata pelajaran lain itu beda-beda Bapak Ibu. Ternyata ada juga di rasional muncul 8 dimensinya. Ada juga di bagian karakteristik mata pelajarannya kan. Di CP kan ada rasional, ada karakteristik mata pelajaran, kan ada capaian dan elemen kan. Nah, ternyata harus baca memang untuk menentukan DPL ini. Harus kita baca dulu. Ada nggak di CP kita nih, ada oh ada di CP. Misalkan di jurusan ada di CP ya. Kalau di jurusan saya rasa ada di CP semua. Nah, jadi di CP itu yang kita ambil untuk menentukan DPL. Tapi ternyata maklum kayak IPAS tuh ada di rasional. Kalau salah saya tuh. Nah, jadi dia bisa lihat dari rasional. Jadi tidak hanya mengacu, maksud saya itu tidak hanya mengacu ke CP aja gitu maksud saya. Bisa di karakteristik mapel, bisa ada di rasional. Jadi tetap harus dibaca gitu. Kalau misalkan ada kawan Bapak Ibu yang tanya gitu kan. Oke, lanjut. Nah, kemudian terakhir asesmen. Asesmen pembelajaran masih sama Bapak Ibu, ada formatif, ada sumatif. Nah, asesmen formatif ini bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan pada saat proses, sumatif di akhir. Ya kan? Bedanya apa asesmen formatif dan sumatif? Nah, asesmen formatif ini kita wajib memberikan umpan balik kepada siswa Bapak Ibu. Ada 36 siswa di dalam kelas itu mengerjakan suatu tugas gitu kan. Kita wajib memberikan umpan balik, memberikan masukan. Walaupun udah benar nih, tambahkanlah pengayaannya untuk apa pengayaan yang perlu kita kasih tahu ke anak itu. Pokoknya harus ada umpan balik. Nah, kalau sumatif itu tidak ada komen lagi. Apa yang dia kumpulkan, misalkan dia kumpulkan asal-asalan, udah itu aja, karena udah berbentuk nilai. Kayak gitu, bedanya seperti itu. Jadi untuk memperbaiki proses pembelajaran, kualitas, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran itu asesmen formatif fungsinya. Nanti saya ingat ada pertanyaan, apa bedanya asesmen awal dengan pertanyaan pemantik? Sama atau enggak? Nah, menurut Bapak Ibu sama atau enggak? Asesmen awal dengan pertanyaan pemantik. Iya, Sama. beda. Apa bedanya? Pertanyaan pemantik kan untuk menggali. Terus asesmen awal Asesmen itu lebih pada
pelajari Bapak Ibu. Jadi kalau apa tadi itu asesmen awal yaitu mengacu pada kesiapan belajar anak dulu. Kesiapan belajar anak, karena kesiapan anak bla kan pokoknya kesiapan belajar anak lah intinya ke situ. Kemudian kalau yang pemantik udah mulai menggali anak-anak tahu nggak sih tentang apa namanya pernah tahu nggak tentang cara proses buat KPUB misalkan gitu kan. Gitu. Udah menggali, nanti mereka kan ada yang tahu ada yang enggak. Itu. Lanjut. Dah, selesai. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan Bapak Ibu tentang ini? Bagaimana? Silakan. Padet masih belajar SKI kan? Ada. Saya tanya kan. Ada di dalam Untuk ini ada apa? di dalam folder yang belum Kalau enggak kita masih tetap SKI. SKI itu dalam Iya. masih oke. Tinggal dirubah namanya. Kalau itu saya tahu, yang berbingung apa? Yang berbingung apa loh? Kita Betul tinggal nggak tuh Pak membahas Said? Yang ambil berbingung mereka apa? dari sekolah apa gitu. Dia bisa foto lah. Bu Ipo. Bapak dari yang ngomong foto. Bu Ipo. Jawab aja. Bu Ipo. Ya. Tunggu loh, tunggu loh. Tunggu loh. Tiga. Oh, nanya nih. Dapat. Di kelas. Oh, yes. Ini tentang metode strategi ya. Terus langsung Bapak Enggak udah jawab. belum. Oh, Terus Nah, mau nanya nih. Kemarin kan ada beberapa yang udah ikut pelatihan. Nah, standar untuk coding SMK itu apa proyek hasilnya nanti? Atau dikembalikan ke jurusan masing-masing atau ada standar produk Nggak. sama? Nggak ada. Ya. Nah, Balik. berarti balik ke Kalau jurusan masing-masing. CP ya? Umum atau itu CP-nya tadi itu apa ke jurusan? Oh, Ke berarti jurusan. gitu. Nah, kalau yang berdasarkan jurusan itu ada beberapa jurusan yang sudah melaksanakan ini hanya nama sama. Salah satu contoh untuk TAP dengan listrik kemungkinan sama ya Pak Deja. Itu namanya dulu Mapeltian Sistem Kontrol Industri. Mereka menggunakan aplikasi yang namanya Arduino Uno. Nah, dalam Arduino Uno ini udah banyak lengkap tuh. Ada sistem kontrol, ada algoritma ya. Kemudian ada logika Nah, masuk itulah. semua. Jadi hanya perubahan nama aja berarti ya. Betul, itu udah masuk tuh Pak, itu udah masuk coding. Jadi makanya tadi itu saya bilang kan yang udah pernah buat tuh, itu udah masuk Arduino tuh kan emang apa ya? Emang salah satunya, gitu. Salah satu aplikasinya, kayak gitu. Udah masuk tuh Pak. Tinggal ya Bapak itu ya kembangkan lagi, mau ngasih aku lagi, ataupun mau ngasih itu pun nggak masalah karena kan beda anak nih yang dikasih kan, beda anak, beda generasi, nggak masalah. Itu udah dikembangkan berarti, emang udah aman sebenarnya. Yang tidak aman kan yang masih baru sama sekali ini. Hanya itu aja. Kira ada standar memang harus wajib ini dari sekolah ini loh. Enggak ada. ada koneksi ke jurusan. jurusan Ah, ke industri jurusan tadi ya, ya? ke jurusan ya maksudnya di sini. Yang mana? Itu pun dah sama sinkron nanti ujung. Kami kan sistem kontrol industri. Sistem kontrol ini diajarkan di sekolah, kemarin disesuaikan dengan industri. Nah, berarti udah sesuai. Kalau Berarti di sini nggak perlu malah disinkronkan kerjasama. lagi. Udah. Oh, Itu ya. udah termasuk Nah, itu. udah lah. Udah mantap dah tuh. Udah Tinggal jadi. dikembangkan atau dirubah Kembangkan. nama tadi gitu ya. Ya, oke dah. Berarti aman berarti TAP sama dengan listrik sih? Sama. TAP berarti Iya, iya. TAP listrik, TSM sama TKR sama. Nah, Itu rumput. satu ya berarti sama empat ya. Nah, Yang beda rumput KWU. DPR. PPM nah. KWU yang Ada aplikasinya juga. Ada. Oke, Mereka ini nah sekarang bisa kita jadi di sambil kalau menjawab bisa pertanyaan belajar apa tadi tuh Bu Novi, CNC. ya kan? Ah. CNC udah masuk tuh. Coba CNC udah lebih. Iya, CNC udah masuk. Tapi kan program Oke, CNC dah, tersebut kita kan langsung. harus memenuhi syarat juga, nah Karena kayak itu dibuat manual. iya, Masuk. kayak misal kita menyelesaikan sumbu, nah, dengan kode dan Itu termasuk. itu kan sama aja. Tinggal diubah nama jadi bukan apa pilihan ini lagi. Nah, kalau gitu biar kawan-kawan yang masih baru Pembelajarannya sama. bergabung, kita langsung mencoba mempraktekkan apa yang harus kita ajarkan ke anak, gitu Bapak Ibu ya, biar nyaman. Oke, kepada Bu Lydia, silakan. Ini dengan Bu Lydia ya. Nggak bisa nih Pak Denny dan Pak Denny. Bu Lydia. Saya hanya menemankan nggak ada Oh, apa-apa atau nih. pakai itu PPT-nya. Oh, saya PDM. mati ini. TKP Pak Denny, Ya, sebenarnya listrik Pak Denny.
Selamat pagi Bapak Ibu. Saya hanya nama aja. Ini adalah beberapa hasil saya sharing beberapa hasil dari pelatihan saya kemarin membuat tentang konten kreatif digital menggunakan AI. Ini sebenarnya membuat video konten kreator. Ini adalah salah satu contoh video AI yang mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Ini adalah contoh promosi parkour yang mungkin bisa diterapkan di siswa-siswi dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk membuat ini, kita masuk dulu ke dalam pembuatan prompting. Jadi saya sudah yakin Ibu Bapak semuanya sudah paham tentang prompting. Ya, jadi prompting ini adalah instruksi yang kita berikan kepada AI untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi prompting ini adalah hal yang paling krusial. Kalau kita memberikan promptingnya secara detail, maka hasil yang keluar akan detail. Tapi kalau misalnya kita minta hanya secara singkat atau tidak detail, maka hasilnya tidak akan detail. Adanya. Oke, ini adalah fungsi utama dari prompting. Itu AI nggak bisa ngomong. Coba kalau bisa jawab. Jadi yang pertama adalah mengatur konteks. Jadi kita promptnya menyediakan konteks yang kita perlukan, baik itu gayanya atau tujuan output yang kita harapkan. Kemudian memberi instruksi spesifik, memfokuskan output pada area tertentu dan menentukan format outputnya. Jadi format output juga kita yang menentukan di dalam prompting ini, apakah dalam bentuk teks narasi atau misalnya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video dan yang lainnya. Aman? Ya, Oke Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang pemrograman Python. Ini pemrograman Python. Python ini bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dimana seharusnya itu lebih mudah. Karena kalau bahasa pemrograman tingkat rendah itu lebih sulit. Lebih sulit karena pemrograman biner. Jadi ada 01 Punya aku tuh kopi pindah ke Word tadi. Ini apa? Jadi dari ke angka gitu. Pindah ke Word. Itu yang tingkat rendah. Nah, tingkat tinggi ini Python. Python termasuk tingkat tinggi dan mudah dipahami. Harapan si programmernya begitu. Karena lebih terbantukan itu. Nah, oke. Di bahasa Python ya ada sintak, ada interpreter, ada open source, ada multi-platform. Di teacher kira mau digambar rapnya. Kita coba menggunakan bahasa Python di Google Colab Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu buka Google Colab. Google Drive, jadi Google Colab itu udah terintegrasi sama Google Drive. Udah coba ke taman. Google Drive. Nah, Bapak Ibu silahkan buka Google Colab-nya. Google Colab-nya gini. Ya, kita buka tab baru, tulis saja Google Colab tuh, Google. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau mengajarkan bisa seperti ini caranya. Kalau yang pakai daring, Google Colab. Oh, kalau orang Ya, Google Colab. Oke, Google Colab. Oh, gini. Oh, ini sync up bisa apa namanya? Ini kan karena kan Google Colab ini kan sama dengan Google email kita. Jadi di itu kan ya. Oke, sekarang kita new notebook. Google Colab. Kok nggak bisa? Bisa dibuka. Nah, tuh. Oke, Udah, Google Colab. ini kan? Bu Ini Ipo. kan bener. Tuh. Nah, Pakai akun belajar ID ke? iya. Nah, Bisa. itulah. Ini kayak ini ya? Pakai Oke, akun biasa. pakai akun biasa. Yang ini kan? Betul. Jadi dia pakai akun belajar ID karena akun belajar ID itu tuh privat kan, dibuat sama kementerian kan privat. Jadi tidak bisa sembarangan klik itu, Pak. Kliknya. Nah, jadi pakai akun yang biasa aja, akun biasa. Nah, pakai udah. Nah, ini akun new- biasa. New notebook. Nah. Bu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak mau ganti. Oke, aman, Colab. aman di sini. Oh, gitu. Bisa enggak Pak Ira? Buka.
dalam versi metode daring, ada buku internet. Ini kalau udah mau masuk internet, nah coba Bapak Ibu ketikkan ini print, nah ketikkan ini. Baru masuk Google. Oh iya iya. Kenapa sih? Ini masih AI. Kopi kan nggak buka kan? Gimana tadi tuh? Google Colab. Pakai P. Colap lah, colap. Ada. Berarti harus pindah ke teks dulu nih. Teks, pindah teks. Nih. Bro. Itu kan teks sana tuh. Baru baru. Kita ke sini dulu enggak? Oh enggak Langsung sini. langsung kode ini kalau dia Betul. Begitu. Karena di sini teks simbol pintu. Oh, itu kalau yang yang suatu request kesalahan itu, form kan? dia tuh maksud dia tuh tidak usah apa, dia cuman kayak Komentar. Nah, jangan dieksekusi maksudnya, Oke. cuma hanya Ini untuk harus ada Iya. kalau AI sih gitu. Iya kan? Ini kalau enggak patah tadi. Bukunya gitu ya kayak Udah. Boyko, ada nampak ini yang bukan tulisannya nampak. Oh, Pak. Betul ya Pak. Apa tuh? Udah Pak, ini contohnya Pak. Piton. Sekarang ganti Yang buat piton. olahan. Nah, Terus kalau udah gimana Nes? Naik kan? Naik terus. Ini gimana Bu? bilangan bulat apa tuh? Ini dah. Udah. Terus? Udah bilang. Hah? Ran? Apa? Apa Ran? Pakai teks ke. Iya. Pakai teks. Terus? Pakai kode ya. Ini ada Nih, saya ditulis Nah, itu. di manual kayaknya kan? integrate, Itu integrate. sama semua integral. Tidak. Enggak. Pakai spasi boleh, tapi itu mah enggak, kalau kelas itu enggak ada perintah. Integrate apa bilangan bulat? Bulat. Atau kalau yang bilangan apa itu langsung kita tuliskan enggak perintah. Terus? Nes? Tetap print juga kan? Tetap 28. tetap ini perintahnya tuh kayak Umur kau berapa, gitu. Cak? Nanti baru tampilan itu print. 50, 30. Udah 6 lah. Ini saya dari 16 tahun. Kita ke menghitung panjang dan lebar. Panjang dan luas. Nah, itu lewat dah. Jadi, Kalau buat baru, buat baru. Itu tadi. di posisi iya masih ada salah nih tadi, biarin jangan ada lewat. Oh sini. Oke, baru inputnya sana ya. Gimana tadi Bu? Berarti ketik biasa. Udah ini. Nah. Nah, ikut yang tiga lah. Nah. Kayak saya ini hapus ya. Udah. Udah tahu. Ini yang berapa? Itu yang berapa? Kalau udah gini apa ya? Udah bau. Udah tahu. Kan. Udah. Udah lah bertiak tuh. Sama umur 20. Ini biasa gitu. Kan yang bilangan. Nah. Berarti ini udah gini aja, diketik aja nih. Print. Nah. Sampai print. Pokoknya perintah tuh sampai print. Oke. Terima kasih. Itu pakai enter ya Bu bawahnya kan? Iya, kalau print itu kita mau yang 50 misalnya. kalau ini hanya kita taruh aja. Belum ada nggak? Dapat. Itu kayak ketik nih. Ya Pak. Dari umur sampai yang kalau ini udah hasilnya. Yang ini udah hasil. Harus huruf itu semua kan? Ya, dia boleh berbesar ke saat kita menuliskan teks untuk yang kita tampilkan. Perintah spasi. Yang ini kan perintah nih. Nah, tulisin. Spasi 20. Nah, umur kita ya. Suruh kita nggak boleh. Bahasa nanti kan anak-anak kan itu kan. Ini untuk Jadi ke bawahnya pakai enter. ya itu. Kalau nih, nah kalau Bapak Ibu
Saya pakai nama samaran, bukan nama saya. Sama dengannya tadi. Celaka. Aku curiga tadi malah dituliskan Ini hasil apa? Oh, mulai. Dan untuk Bapak Ibu menambahkan yang di bawah ini, nambahkan sebenarnya sih bisa Bapak Ibu tuh udah ini simpan, nanti buka lagi yang baru simpan bisa kayak gitu. Bisa nggak simpan, Bu? Menghemat, bisa. Jadi simpannya di sini ya, file, kemudian ada save di bawah nih. Nah, ini ada Tapi jadi banyak nanti tapi nanti jadi banyak kan? Ini jadi satu file Di kita. file, save di simpannya. Ya, ya. Nah, ini caranya biar nambahkan yang baru. Klik ya dekat sini akan muncul nih kode nih, ditambah kode nih. Ya, tambah muncul yang baru. Hah? Menuliskan yang ini. Ini. Kode ya. Ya, kode. Tambah Nah, kode. kita tuliskan coba luas persegi panjang. Nah, coba buat dong. Luas persegi panjang. Ini mana kode? Perintahnya. Halo, nama saya maksudnya. Halo, nama saya. Bener lah. Nama. Halo, nama saya Wicak. Sini umur 40 tahun, tinggi badan 160. Udah. Panjang. Dari panjang sampai perintahnya. Saya udah lihat orang Umur mana ada, Bu? Aman kan, Bang? Dari sini. Nih, Ya. gini aja. Maksudnya apa? Gimana? Ini error nih. Gini aja. Ini error. Tadi saya spasi jadinya Kata Wicak isi banget. Nah, ini untuk print ini tidak perlu diisi 26 tahun, jadi dia otomatis bisa dipegang. Ini tadi apa ganti umur? Oh iya. Iya. Oh iya. Iya, bener lah. Jadi tahun. Ini paling keren yang ini nih.